Semua, apa kabar? Baik-baik semua? Sehat-sehat semua? Oke, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan syukur kepada Tuhan atas segala pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kita boleh ada, kita boleh berkumpul kembali di tempat ini semua karena anugerah Tuhan Yesus. Karena Dialah pengharapan kita. Sumber pertolongan dalam hidup kita. Mari kita naikkan sebuah pujian, katakan Engkaulah harapanku Tuhan. Bukan dengan kekuatan
Amin. Tengok kiri, tengok kanan. Kita kasih salam dari jauh. Kita katakan sebuah pujian, katakan betapa ku bersyukur. Mari kita bertangan. Betapa ku bersyukur. Betapa ku bersyukur atas segala berkat semua yang Kau berikan. Allah
ibu duduk, saya tarik napas dulu ya. Puji nama Tuhan, masih bisa berdiri di tempat ini, masih bisa melayani. Ya, ini ceritanya teman-teman angkatan Eklesia mau berkumpul kembali melayani bersama-sama di tempat ini, meskipun mungkin baru bisa 1 bulan sekali. Ya. Eklesia, ya. Eklesia itu artinya diutus pergi keluar. Saya pikir dulu artinya diutus pergi keluar dan tidak kembali lagi. Tapi ternyata salah ya. Eklesia artinya diutus dan kita sekarang kumpul lagi. Puji dan muliakan Tuhan bersama-sama. Ini Bro Gary ini guru musik saya ya. Saya tuh bukan orang yang berbakat dalam hal musik. Tapi dengan dilatih beliau saya bisa berbagai musik gitu ya, punya dasar yang cukup kuat. Dan di gereja ini juga sedang dibuatkan sebuah pemuritan buat anak-anak sekolah minggu, anak-anak usia Gen Z, generasi Z, generasi Alpha, untuk mereka belajar musik dan belajar mengenal Tuhan sejak ini ya. Ngos-ngos maklum ini deretan anggota klub ini Jelita. Tahu Jelita? Jelang 50 tahun. Ada juga yang udah Lolita. Lolita tahu Lolita? Lolos 50 tahun. Jadi napasnya gak kayak dulu ya. Saya sebenarnya 2 kali waktu ditawarin itu di WL saya nolak gitu. Saya nolak bukannya pakai masker itu luar biasa. Ngap. Apalagi sampai nyanyi gitu ya. Ya, tapi hari ini saya memberanikan diri. Puji nama Tuhan, senang sekali bisa ketemu Bapak Ibu semua. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita katakan, Yesus padamu ku berseru.
daripada 1000 hari di tempat yang lain. Pagi ini kepadamu kami berseru ya Tuhan. Kami berserah diri dan menghadapkan diri kami ke hadapan-Mu. Setelah kami memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, dan kami siap membuka hati kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan untuk kembali. Izinkan saya copot masker karena juga lebih tidak ngap ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pagi ini saya diberikan tema pertama dalam minggu ini adalah melayani seperti Kristus. Ya. Melayani seperti Kristus. Saya terus berpikir dengan tema ini, apa sih sebetulnya yang Tuhan mau sampaikan tentang melayani seperti Kristus atau seperti Yesus. Istilah pelayanan ya, ini dalam perjanjian lama yang dinamakan dalam bahasa Ibrani adalah masyaret, bukan masyaallah ya, tapi masyaret yang disebut seorang abdi. Seperti yang terjadi di Yosua pasal 1 ayat 1, Yosua abdi Musa, abdi di situ masyaret. Lalu kemudian malaikat-malaikat melayani Allah, melayani Tuhan, masyaret, malaikat-malaikat melayani. Jadi pelayan melayani adalah seorang abdi, seperti Yosua kepada Musa. Dalam PB itu disebut tidak asing lagi, bahasa ini diambil dan kemudian sudah mendunia, kita juga ada namanya diaken. Dalam PB dikatakan diakon, diakonos. Diaken atau diakonos itu seperti pelayanan Marta ketika melayani Yesus. Tadi Marta juga ada di sini juga melayani, itu diakonos. Marta diakonos. Lalu kemudian Kristus juga tampil di tengah-tengah muridnya. Lukas pasal 22 ayat 27 dikatakan ini Kristus. Ya, ada roh lain. Kristus berkata di tengah-tengah muridnya, berkata, aku sebagai pelayan. Jadi Kristus sendiri di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah muridnya pada waktu itu, mengatakan bahwa aku adalah seorang pelayan atau aku sebagai pelayan. Saudara-saudara, ternyata tidak mudah, tetapi Yesus telah memberikan contoh. Ketika dia bersama-sama muridnya berkata, aku sebagai pelayan. Saat ini saya juga ingin berkata bahwa aku sebagai pelayan. Lukas 22:17 itu perkataan Kristus dengan tegas. Tampil di tengah-tengah muridnya, mengatakan aku sebagai pelayan Kristus. Lalu kemudian pelayan itu juga dalam perjanjian baru itu sama dengan doulos. Di sini dulu ada tim doulos, tim dulos, ada kapal-kapal dulos. Dulos itu, pelayan itu sama dengan hamba. Ternyata hamba, dulos itu juga sama dengan budak. Jadi kalau Kristus mengatakan, aku sebagai pelayan di tengah-tengah muridnya, maka Kristus juga mengatakan, aku adalah budak. Aku adalah hamba. Jadi kecuali masyaret, diakonos, tetapi juga dulos atau hamba, atau budak. Memang tidak enak kata budak, tetapi hamba, dulos itu adalah seorang hamba atau seorang budak yang tidak memiliki hak. Karena sudah dibeli dengan lunas oleh majikan pada waktu itu. Ketika Yusuf menjadi budak Potifar, maka Yusuf tidak punya hak. Semua haknya dimiliki oleh sang majikan. Demikian juga kita hamba-hamba Tuhan, kita pelayan-pelayan Tuhan,
Kita sepenuhnya adalah hamba daripada Kristus, milik Kristus. Kita adalah budak Kristus. Semua hak kita tergantung kepada Tuhan. Milik Tuhan. Mau Tuhan mencabut nyawa kita? Saat ini kita juga katakan, ya Tuhan. Nggak ada yang bisa bertahan kalau Tuhan mau. Karena semua yang kita hidupi, kita miliki, hidup ini adalah milik Tuhan. Kita seorang budak, kita seorang hamba, kita seorang dulos, kita seorang masyoret, dan kita adalah diakonos daripada Tuhan. Ini saya mencoba untuk mengerti apa itu pelayan. Saat di sini ada gambar, ada 4 gambar yang saya pilih, karena ada wanita, ada laki-laki, ada perempuan, ya wanita perempuan ya, perempuan atau wanita, laki-laki atau pria, sama anak-anak. Terus gambar yang paling kiri bawah, mungkin Anda bahkan yang kanan ya, itu adalah semua gambar ini menunjukkan abdi dalam. Itu ada di Keraton Jogja. Abdi dalam. Abdi dalam itu adalah seorang hamba, seorang pelayan, seorang diaken dari seorang raja. Kalau nanti buka di search di internet, lalu kemudian wawancara atau banyak cerita-cerita tentang sejarah-sejarah atau cerita kesaksian langsung dari seorang hamba, seorang abdi dalam, ya. Namanya kalau di Jawa abdi dalam. Inilah gambarnya, abdi dalam. Abdi dalam kehidupannya sederhana. Dia diikat sejak Mangkubuwono I atau Mangkubuwono pertama. Seluruh abdi dalam itu terikat oleh namanya satu kredo watak satria. Jadi seorang abdi dalam, seorang hamba, seorang budak, seorang pelayan dari abdi dalam itu terikat pada kredo atau kredo watak satria yang disepakati bersama-sama. Yang pertama ini di bahasa Jawa, yaitu nyawiji. Apa itu nyawiji? Nyawiji itu total, nyawiji itu fokus dan selalu berserah kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau pelayan, hamba, pelayan atau abdi dalam itu sudah punya kredo, yaitu nyawiji, total. Totalitas, keseluruhan hidup. Fokus selalu berserah kepada Tuhan, kepada Kristus. Kalau nyawiji berarti kepada Tuhan yang Maha Esa. Lalu kemudian kedua, kredo watak satria atau seorang pelayan, seorang abdi dalam itu juga harus terikat dengan namanya yang kedua greget. Itu bahasa Jawa. Greget artinya penuh penghayatan, penuh penjiwaan. Saya senang kata-kata dalam bahasa Indonesia yang namanya adalah dijiwai. Banyak orang-orang yang berbicara, banyak orang-orang yang tampil, banyak orang-orang yang berkata-kata tetapi tidak pernah dijiwai. Tetapi ini dijiwai, seorang hamba itu menjiwai. Saya adalah seorang hamba. Jadi greget itu penuh penghayatan bahwa dia adalah seorang hamba dan penuh penjiwaan. Yang ketiga adalah sengguh. Itu percaya diri. Seorang abdi dalam walaupun dia seorang yang sederhana, ya, tapi terikat watak yang ketiga yaitu percaya diri. Seorang abdi dalam. Harus penuh keyakinan kalau dia mengantar makanan kepada raja, ya. Kalau orang Jawa harus dari jauh itu sudah harus begini. Harus percaya diri. Yang keempat adalah orang mingkuh. Itu artinya tidak gentar menghadapi ujian dan hambatan. Sebagai seorang abdi dalam pasti penuh dengan kegentaran dan banyak mengalami ujian serta hambatan-hambatan dalam hidup. Tetapi dia katakan terikat pada watak kredo ini,
kredo kesatria, yaitu harus tidak gentar menghadapi ujian dan hambatan. Itu pelayan. Lalu kemudian supaya kita jelas apa itu pelayan, arti pelayan dalam KBB, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua hal. Pelayan adalah orang yang melayani, gampang. Ya. Pelayan adalah orang yang melayani orang yang dilayani. Dan yang kedua adalah pembantu atau pesuruh. Jadi sebenarnya pelayan itu banyak, dulos, diaken. Para diaken-diaken adalah pelayan-pelayan. Para hamba-hamba Tuhan adalah budak-budak dan pelayan-pelayan Kristus adalah pembantu atau pesuruh. Lalu kemudian saya rangkum arti pelayanan, arti seorang pelayan atau pelayanan itu dalam Alkitab, ya, itu pelayanan adalah menolong sesama yang membutuhkan bantuan. Pelayanan yang seperti Kristus tumbuh dari kasih yang tulus bagi juru selamat dan dari kasih serta kepedulian bagi mereka yang kepadanya dia memberi kita kesempatan dan arahan untuk membantu. Itu arti dalam Alkitab. Sekarang kita masuk sedikit sebelum saya menyampaikan 3 hal. Ya. Syarat menjadi pelayan. Alkitab sudah mencatat seorang pelayan atau syaratnya menjadi seorang pelayan itu terbuka. Karena itu dalam 1 Timotius pasal 3:8. Sayang mungkin di sini dikatakan demikian juga diaken haruslah syaratnya orang terhormat. Jangan bercabang lidah. Jangan penggemar anggur. Jangan serakah. Jadi diaken tidak boleh mulut ember. Jadi seorang diakon 1 Timotius pasal 3 ayat 8. Titus ya. Pasal 8, 3 ayat 8. Lalu pasal 3 ayat 9 mengatakan melainkan orang yang memelihara rahasia iman dan hati nurani yang suci. Jadi itu syaratnya, merah ya, ditulis merah itu. Jadi pelayan memiliki syarat-syarat untuk menjadi pelayan, untuk menjadi seorang hamba. Ya. Lalu kemudian pasal 3 ayat 10, mereka juga harus diuji dahulu. Ada ujian, bisa wawancara, bisa tertulis. Ya. Baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Ya. Kata harus diuji, terhormat, tidak boleh bercabang lidah, tidak menjadi penggemar anggur, jangan serakah, memelihara rahasia. Yang berikutnya adalah syaratnya untuk menjadi diaken atau menjadi pelayan adalah ayat yang 11 pasal 3 Titus. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat. Jangan pefitnah. Jadi tidak boleh memfitnah. Hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Jadi seorang pelayan syarat-syaratnya sudah tertera di sini. Coba masing-masing kita di sini apakah kita sudah cocok dan pantas menjadi seorang pelayan? Apakah kita sudah layak menjadi hamba? Apakah kita sudah layak menjadi diaken? Lalu kemudian pasal 3 Titus ya, ayat 12 sekarang. Ini sana. Diaken haruslah suami dari satu istri. Pasal 3:11 dulu ya. Hendaklah seorang terhormat, jangan pefitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Dapat dipercaya segala hal. Jadi kalau kita katakan ya berarti ya, kalau katakan tidak, tidak. Katakan datang, datang. Katakan mau, mau. Katakan tidak, tidak. Dapat dipercaya. Lalu pasal 3 ayat 12, diaken haruslah suami dari satu istri
dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Untuk menjadi pelayan aja, diaken aja syaratnya udah banyak, ini mana Pak yang bisa? Ini terbuka, ayat firman Tuhan. Pasal 3 ayat 13. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik. Sehingga dalam iman kepada Kristus, Yesus, mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Jadi kalau orang sudah punya syarat-syarat untuk menjadi pelayan, untuk menjadi diaken, di atas tadi mulai dari terhormat, tidak memfitnah, itu semua dilakukan, maka sekarang dengan leluasa seorang pelayan itu dapat berkata dan berbicara dengan baik. Dengan leluasa. Tidak dipersalahkan. Kadang-kadang memang hidup seorang pelayan ada di tengah-tengah kaca. Kenapa? Semua dari rambut semua dinilai sampai ke sepatu. Seorang pelayan gendut kayak saya dikira kurang berdoa. Kalau kurus, kalau gemuk katanya kebanyakan berkat, sorry. Kalau banyu kebanyakan berkat nggak dibagi-bagi. Jadi ingat ini, maka berkatnya harus mengalir kepada orang lain. Tapi kalau kurus katanya, wah ini hamba Tuhan kurus, kurang berdoa. Kalau hamba Tuhan tidak punya anak, wah ini terkutuk. Tapi kalau banyak anak, ya ampun, hamba Tuhan anaknya banyak. Jadi selalu salah. Tapi nggak apa-apa, syaratnya sudah ini dengan leluasa berbicara. Oke, saya akan masuk 3 hal dengan cepat. Nanti kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Itu tadi syarat-syarat yang terbuka. Sekarang saya mau menyampaikan 3 hal yang penting. Nanti akan disampaikan kepada yang lain, hamba-hamba Tuhan yang lain, masih ada 3 minggu. Jadi melayani seperti Kristus itu yang pertama adalah melayani seperti Kristus harus memiliki motivasi yang benar. Itu yang pertama. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, waktu saya sedang men-screening, wawancara calon-calon hamba Tuhan, saya berkata tentang panggilan. Itu saya ubek-ubek sampai terakhir. Betul-betul dia seorang yang dipanggil sebenarnya. Tapi saya tanya motivasinya kamu dipanggil, motivasinya kamu mau melayani, itu apa? Apa alasan mau melayani? Apa alasanku saya mau melayani Tuhan? Apa alasanku saya mau menjadi WL? Apa alasanku saya mau main musik? Apa alasanku saya mau melayani perjamuan kudus? Apa alasanku saya datang untuk melayani Tuhan? Itu pertanyaannya gampang tapi begitu direnungkan dalam. Jadi seorang pelayan itu harus memiliki, ya, melayani seperti Kristus memiliki motivasi yang benar. Yang pertama, apa alasan melayani Tuhan? Apakah ini ingin terkenal? Apakah ini ingin agak di panggung? Apakah promosi? Saya ingat Paulus ketika dia bertobat, itu tidak buru-buru, begitu dia waktu perjalanan ke Damsyik, Paulus waktu itu mengalami pertemuan dengan Kristus sendiri, lalu kemudian dia matanya menjadi tidak bisa melihat, lalu kemudian dia tahu, Tuhan siapa engkau? Yesus berkata, akulah Allah yang kamu aniaya. Oh aku tidak menganiaya. Menganiaya orang Kristen sama dengan menganiaya aku. Ketika Paulus begitu dia jatuh, kemudian didoakan, ya, dia harus pergi kepada seorang hamba Tuhan. Dan kemudian hamba Tuhan mendoakan Paulus. Dia sudah punya popularitas, dia punya nama, dia sudah punya panggung, dia orang pinter. Tetapi dia tidak buru-buru melayani Tuhan dengan promosi. Dia memiliki motivasi yang benar.
Sekarang Kristus. Yang kedua adalah mengapa mau melayani Tuhan. Kalau tadi alasan mau melayani Tuhan seperti apa, yang kedua adalah mengapa mau melayani Tuhan. Karena supaya memiliki motivasi yang benar. Kalau motivasi itu tidak benar, ingin terkenal, ingin cari nama, ingin dipuji. Ketika nama itu tidak dapat, ketika tidak dipuji, ketika tidak disapa, ketika tidak diberi imbalan, maka runtuhlah namanya pelayanan itu. Ini tidak gampang. Pelayanan, mengapa mau melayani? Mengapa Pak Geri perlu bawa saksofon? Ya. Jauh-jauh ini agak berat loh kayak gini. Ya. Nyanyi di sepul begini, ya dia sampai mungkin di sini juga kalau wah begitu ngangkat. Itu berat. Tetapi mengapa Pak Geri mau? Mengapa Pak Karyanto sampai mengapa mau melayani sampai seperti itu? Apakah dia sedang show? Apakah dia betul-betul memiliki motivasi yang benar? Demikian juga saya yang berdiri sini. Apakah saya ingin terkenal saja? Apakah saya ingin cari panggung? Apakah saya ingin diangkat? Apakah saya ingin dipuji? Apakah saya betul-betul mau melayani? Bapak Ibu sekalian, atas nama Tuhan. Jadi ini pertanyaannya gampang tapi jawabannya perlu direnungkan. Kristus ingin, nah saya ini kuncinya, Kristus ingin memuliakan Bapaknya sebagai yang mengutus. Ya. Jadi tujuan Kristus datang ke dunia, diutus oleh Bapaknya, ini hanya untuk memuliakan Bapaknya, tidak lebih. Dia tidak mencari pujian, dia tidak mencari nama, dia tidak mencari popularitas. Dia ingin memuliakan Bapaknya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tahu sekarang hati Bapak dan Ibu dan saya. Tuhan sudah tahu apa yang ada dalam hati kita. Apakah kita mau memuliakan Tuhan? Memuliakan Bapaknya sebagai yang mengutus. Wah, ini sangat luar biasa. Hanya kemuliaan bagi Bapak. Maka dari itu saya berharap, dan saya juga sering mengatakan kepada diri saya secara khusus dan kepada semua teman-teman saya, jangan mencari kemuliaan Bapa. Biasa-biasa disanjung, enggak disanjung marah. Atau disanjung, terlalu disanjung jatuh. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan hanya ingin memuliakan Tuhan. Kalau semua di sini ingin memuliakan Tuhan, dalam ibadah ini berkat Tuhan turun atas kita. Kalau kita ingin memuliakan Tuhan dan memuliakan Bapa, maka keluarga kita akan diberkati Tuhan. Kita akan diberikan kesehatan oleh Tuhan. Kita akan ditopang oleh Tuhan. Ketika kita juga mengalami persoalan, kita mengalami kesulitan, Tuhan juga memberikan kekuatan kepada kita. Satu, memuliakan Tuhan. Bukan ingin dilihat supaya wah rajin ya. Supaya hanya ingin ketemu saja. Memang yang pacaran itu juga memberi semangat. Tetapi kuncinya adalah memuliakan Bapa. Adakah eklesia dapat eklesia? Ada ya? Mungkin. Semangat boleh. Tetapi memuliakan Bapaknya, datang kepada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, ini melimpah dengan syukur. Tanpa harus disuruh-suruh saudara berdiri, angkat tangan, saudara sudah mengangkat tangan. Tanpa harus disuruh-suruh Anda bersyukur, maka Anda sudah bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Memuliakan Bapa. Tidak ada urusan dengan siapapun, hanya Bapa. Memuliakan Tuhan. Tapi juga ikut musik ya. Jadi jangan sampai tepuk tangannya terlambat juga. Ya, itu. Jadi semua diatur, betul, tapi hanya untuk memuliakan Tuhan. Seperti Kristus ingin memuliakan Tuhan. Seorang abdi dalam, saudara-saudara, abdi dalam kalau lihat kehidupannya susah. Abdi dalam serba terbatas, abdi dalam serba sederhana, banyak kesulitan-kesulitan. Tetapi dia tetap. Ada wawancara dari abdi dalam. Yang dia waktu zaman tahun 90-an, gajinya cuma 150.
Coba 90. 150.000. Dia bisa menghidupi. Apa katanya? Apakah cukup untuk menyekolahkan anak? Apakah cukup untuk menghidupi anak-anakmu? Apakah cukup untuk masa depan anak-anakmu dalam pendidikan anakmu? Tapi dia berkata, memang tidak cukup. Tapi saya, dalam bahasa Jawa, saya kena sawaping raja dari Mangkubuwono. Jadi artinya dapat berkah dalam. Kita dapat berkah dari Kristus sendiri. Karena kita mau memiliki motivasi yang benar. Yohanes pasal 4 ayat 34 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kata melakukan kehendak Dia. Dia melayani hanya melakukan kehendaknya Tuhan. Wah, ini sangat luar biasa. Ingin menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Apa yang dibuat eklesia? Apa yang dibuat diaken? Apa yang dibuat tim pengembalaan? Apa yang dibuat gembala? Apa yang dibuat jemaat? Untuk memuliakan Dia. Menyelesaikan pekerjaan yang belum terselesai. Melakukan kehendak Dia. Seringkali saudara-saudara mengalami satu kekeringan rohani. Ingat, saya punya khotbah tentang cek rohani. Jadi bagaimana kalau di kesehatan ada cek kesehatan, maka ada bagaimana cek rohani. Banyak orang-orang memiliki motivasi dalam pelayanan, dalam pujian, dalam penyembahan, memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, tetapi tidak memiliki motivasi yang benar. Saya senang karena saya cek. Saya melayani 1 orang dengan 100 orang sama semangatnya. Karena saya melayani Tuhan. Boleh membawa situasi di sini, wah kok 1 orang ya, kok sepi ya. Sehingga kalau kita terjadi motivasi yang tidak benar, maka kita akan mengalami kekeringan rohani dalam pelayanan kita. Maka jangan harap jemaat diberkati Tuhan, amin, amin. Jemaat merasakan maknyes, adem. Tapi yang khotbah tidak mengalami. Saudara-saudara, jangan sampai kita dalam ibadah ini memiliki motivasi, dalam pelayanan memiliki motivasi yang salah, yang tidak benar. Karena kalau tidak memuliakan Tuhan, kalau tidak melakukan kehendaknya Tuhan, menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai, yang fokus kepada Tuhan, ingat, abdi dalam aja fokus, totalitas. Oke, yang kedua, tadi memiliki motivasi yang benar. Ya. Saya punya pernah ada seorang jemaat yang dia kecewa, kemudian tapi bukan di sini. Jemaat itu kemudian ini teman saya hamba Tuhan. Lalu kemudian jemaat kecewa karena dia sudah memberi banyak dan kemudian sudah melakukan pemberian itu. Ketika kecewa, lalu kemudian hamba Tuhan itu dia keluar dan nagih, Pak, saya sudah berikan ini, dikembalikan, tolong dikembalikan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu karena memiliki motivasi yang benar, yang tidak benar, yang salah. Yang kedua, melayani seperti Kristus adalah memiliki kerendahan hati. Nah, ini. Jadi kalau tadi memiliki motivasi yang benar, yang kedua adalah melayani Tuhan, melayani Kristus harus memiliki kerendahan hati. Filipi pasal 2 ayat 7 dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dikatakan mengosongkan dirinya sendiri, rupa seorang hamba menjadi sama. Kalau saya mau kalau misalkan Jokowi sering ada di sini, presiden kita, pagi-pagi dia dengan pasukan kuning, ya, lalu kemudian dia nyapu di depan istana. Ya. Terus Pak Daniel lewat mau ke Cipanas, jam 5 pagi, misalkan. Pak Jokowi membawa baju kuning, lalu kemudian sepatu kuning juga pasukan dan bersih-bersih. Pak
Jokowi bisa mengambil seorang hamba berupa sama dengan tukang-tukang bersih, tukang bersih-bersih, tukang sapu. Kristus mengosongkan dirinya, keluar dari singgasana, mengosongkan dirinya, kerendahan hati, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Itu turun derajat. Tidak mencari kepentingan sendiri. Nanti kalau diteruskan Filipi pasal 2, mulai dari ayat 5 sampai 11. Tidak mencari kepentingan sendiri. Jadi kerendahan hati itu tidak mencari kepentingan sendiri. Tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Serta rela meletakkan atau rela melepaskan keegoisan, rela melepaskan jabatan, rela melepaskan kenyamanan, rela melepaskan kemapanan dalam hidup kita. Saya salut di beberapa saya menemukan di gereja ini. Pada waktu dia sudah jadi bos, sudah jadi pemimpin di perusahaan. Tetapi ketika dia harus berada di sini, melakukan sendiri, ngepel, menurunkan derajatnya, menurunkan pangkatnya, menurunkan keegoannya atau keegoisannya, keakuannya, menurunkan kemapanannya, dan melepaskan zona nyaman. Jadi kerendahan hati itu, kalau seorang pelayan tidak serendah hati, gereja pecah arah. Kenapa? Karena hamba Tuhan, karena pelayan-pelayan tidak rendah hati. Kenapa gereja pecah? Karena umat, karena jemaat-jemaat juga tidak rendah hati. Jadi rendah hati itu menjadi penting. Kenapa keluarga, suami istri, istri suami, anak orang tua dengan anak menjadi pecah? Karena kurang rendah hati, satu dengan yang lain. Yesus berkata, Yohanes pasal 13, ayat 13 sampai 14. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling mengasihi. Itu ayat Yohanes pasal 13, ayat 13 dan 14. Kerendahan hati Yesus ditunjukkan bukan pada omongan saja, tetapi pada perbuatan. Sekali waktu saya berharap di sini ada upacara untuk pembasuhan kaki. Ini dilakukan oleh gereja-gereja banyak. Tiap tahun kami di Pari ketika raker, saya sebagai pemimpin ada pengurus membasuh kaki saya. Saya membasuh para koordinator, para ketua wilayah. Ketua wilayah membasuh para ketua tim membasuh. Turun, merendahkan diri, rendah diri, bukan rendah diri, merendahkan diri. Rendah diri negatif, tapi merendahkan diri itu positif. Jadi mengosongkan diri. Kalau semua merendahkan diri, semua menjadi bagus, harmoni satu dengan lain. Terakhir, yang ketiga. Memelayani seperti Kristus adalah memiliki ketaatan. Ini kenapa saya ambil ini? Memang melayani seperti Kristus nanti banyak hal. Tetapi yang ketiga adalah terakhir ini, saya ingin menyampaikan melayani seperti Kristus adalah harus memiliki ketaatan. Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam segala keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya sendiri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ketaatan Kristus itu sampai mati. Kapan batas melayani? Sampai mati. Saudara-saudara, ketika saya mengalami tantangan karena masalah dari dalam, ya, saya katakan, saya menyelesaikan masalah harus konfrontasi. Baru sekali saya menyelesaikan masalah dengan konfrontasi, karena memang harus perlu konfrontasi. Kunci ruangan, orang datang kepada saya, dia seperti bengis, seperti marah. Marahnya tidak ketulungan, melotot. Kemudian pada waktu itu, saya dengan rendah hati menyapa dia, mencoba mendinginkan. Tapi rasanya ingin membunuh saya aja.
Itu kalau ada peso langsung tubles begitu. Tapi saya dengan ketaatan yang saya dapatkan dari Kristus. Ketika itu saya masukkan ke dalam kamar, ada ruangan di kantor saya, lalu kemudian masuk, duduk, saya kuncinya saya letakkan di tengah-tengah. Saya katakan, saya sudah kontrak mati untuk pelayanan. Jangan coba-coba mengintimidasi saya. Dan dengan itu, saudara, mulai turun. Setelah itu kami rangkulan bersama-sama. Ternyata perlu begitu. Saya kontrak mati, sudah kontrak mati. Apa yang Anda buat, sudah saya kunci. Sudah-sudah ini, ketaatan itu penting. Sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Jangan takut melayani Tuhan. Karena apa? Ada angin. Karena apa? Karena hujan angin, hujan deras. Takut karena apa? Karena panas. Takut karena apa? Tidak dibayar. Karena takut karena apa? Karena sulit. Saudara, melayani Tuhan kontrak mati. Wah, ini tidak semua orang seperti itu, Pak. Betul. Saya juga dapat kekuatan dari Tuhan. Itu sebabnya harus memiliki ketaatan. Ketaatan bekerja keras, artinya bekerja keras dan mengorbankan diri dan ujungnya harus berkenan di hadapan Tuhan. Mendapatkan perkenanan. Jangan sampai hanya istri tepuk tangan, tapi Tuhan tidak bertepuk tangan. Jangan hanya keluarga bertepuk tangan, gembala, hebat kamu, mantap kamu, tetapi Tuhan tidak bertepuk tangan. Perkenanan Tuhan penting dalam pelayanan karena memiliki ketaatan yang sejati, ketaatan dari Tuhan. Ketaatan itu integritas, ketaatan itu sepenuh hati, ketaatan itu sepenuh jiwa, ketaatan itu sepenuh akal budi. Saya tutup ilustrasi dalam khotbah saya dengan ketaatan itu. Kita ingat pada waktu tahun 2010 namanya abdi dalam Mbah Marijan. Sebetulnya kalau satu sisi Mbah Marijan itu saya anggap orang bodoh. Kenapa? Sudah dikasih tahu, udah dibujuk-bujuk. Termasuk Sultan juga membujuk. Supaya turun, ini akan bakal, Gunung Merapi bakal jeblok, bakal meletus. Dan Mbah Marijan tetap bertahan, hampir. Orang-orang yang membujuk pun sampai dia masuk ke tempat perlindungan dan dia masih kena panasnya sungguh luar biasa. Tapi Mbah Marijan di satu memiliki ketaatan, dinilai dari ketaatan, Mbah Marijan taat sampai mati. Itu yang saya nilai. Walaupun logika saya ini Mbah Marijan bodoh. Tapi mengenai ketaatan, dia taat untuk menjaga Gunung Merapi dari Sultan. Dia taat, dia tidak akan turun. Dia akan menjaga itu sampai mati. Punyakah kita melayani Tuhan sampai seperti itu? Apakah kita hanya melayani Tuhan, tapi kita hanya setengah taat? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan renungkan. Seorang pelayan harus memiliki 3 hal. Yang pertama motivasi yang benar, yang kedua adalah kerendahan hati, yang ketiga adalah ketaatan. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa. Kita akan nyanyikan satu pujian. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Satu kali kita akan berdoa, menyanyikan pujian ini. Yang keduanya saya memberikan mimbar ini kepada Pak Daniel yang akan memimpin perjamuan kudus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Punyakah motivasi? Punyakah kerendahan hati? Punyakah kita ketaatan dalam melayani Tuhan? Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya, terima kasih. Tuhan, bentuklah hati
rendah hati, melepaskan keegoisan kita. Dan kita harus memiliki ketaatan yang sejati. Apapun yang terjadi, Tuhan dimuliakan. Akan menyenangkanmu. Amin. Senangkan. Amin. Hanya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami muliakan. Bapa surgawi, kami menyembah-Mu Tuhan. Hanya itu kerinduan. Tuhan, Ku mau menyenangkan-Mu. Waktu dan tempat kami berikan kepada hamba-Nya. Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentukkan hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Jawablah pada yang maksudni, serahkan hatiku, ku berikan padamu. Teruskan hingga tulus selalu, agar aku Ini yang kami minta kepadamu Tuhan, ialah sebagai seorang pelayan yang telah Engkau pilih, yang telah Engkau tetapkan dan Engkau perkenankan, kami selalu menyenangkan-Mu Tuhan, sebagai Tuan dan majikan kami. Bukan hanya memiliki motivasi yang benar, bukan hanya memiliki kerendahan hati, bukan hanya memiliki ketaatan, tapi kami memiliki jiwa rindu menyenangkan-Mu selalu Tuhan. Untuk itu mampukan kami dan Engkau tolong kami hingga kami dapat menyenangkan-Mu selalu melalui kehidupan sehari-hari kami, di seluruh tempat, di sepanjang waktu kami. Demi nama Yesus kami berdoa kepadamu Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, nas renungan untuk perjamuan kudus kali ini terambil dari Yohanes 15 ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, keharuan dan kekaguman timbul dalam diri kita saat kita membaca dan menghayati ayat yang telah kita baca. Kita
kita terharu Tuhan Yesus mau menjadi sahabat kita. Meskipun kita adalah orang berdosa, orang yang begitu hina. Kita terharu Yesus mau mati bagi kita, memberikan nyawanya untuk kita orang-orang berdosa. Kita kagum Tuhan Yesus memiliki kerelaan memberikan hidupnya yang begitu besar pada kita. Itu yang sebenarnya ada, itu yang sebenarnya muncul dari ayat yang kita baca. Ironinya, kerelaan Tuhan Yesus memberikan hidupnya yang begitu besar, kadang kita tidak respon secara positif dan sewajarnya. Kadang ada orang yang tidak memiliki waktu sedikit pun untuk berjumpa, melayani Tuhan. Kadang ada orang kalau hadir dalam suatu ibadah, kebetulan ibadahnya memakan waktu yang tidak terlampau sedikit, marah, kecewa. Bahkan yang lebih ironi lagi, ada orang yang sepanjang hidupnya belum pernah memberikan apa yang dimilikinya kepada Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, ayat yang kita baca bukan hanya untuk menimbulkan keharuan dan kekaguman dalam diri kita, tapi ayat yang kita baca sebenarnya menyadarkan kita untuk meneladani Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus memiliki kerelaan memberikan hidupnya yang begitu besar, sepatutnya, seyogianya kita juga memberikan hidup kita bagi Tuhan. Amin. Buat renungan perjamuan kudus, sebelum kita menyanyikan pujian karya terbesar, kalau ada sidang jemaat yang belum memiliki anggur atau roti dan roti, bisa diperoleh di bawah sehingga sidang jemaat bisa ikut serta dalam perjamuan kudus kali ini. Saya mengajak seluruh sidang jemaat bangkit berdiri, kita menaikkan pujian karya terbesar.
sabda Tuhan yang bicara mengenai roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Roti yang kita pegang yang melambangkan tubuh Kristus yang telah diserahkan bagi kita. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat tubuhmu Tuhan, buat kematianmu di kayu salib yang menandakan Engkau memiliki kerelaan memberikan hidupmu yang begitu besar, yang begitu banyak buat kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita mengangkat anggur kita. Demikian sabda Tuhan yang bicara mengenai anggur. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Anggur yang kita pegang yang melambangkan darah Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib demi menebus dosa kita. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita kembali menaikkan pujian karya terbesar. Yang
Tuhan dipersekutukan dengan kematian-Mu melalui perjamuan kudus kali ini. Mampukan kami juga melakukan apa yang telah Engkau lakukan bagi kami. Topang kami, sehingga kami juga memiliki kerelaan yang begitu besar untuk mengasihi-Mu Tuhan. Menyerahkan hidup kami, waktu kami, tenaga kami, pikiran kami, bahkan uang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba memohon pembaharuan, kekuatan yang baru melalui perjumpaan kami setelah mengikuti perjamuan kudus hari ini. Demi nama Yesus hamba berdoa kepadamu Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang hendak saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, sore hari ini, sore nanti, Saudari Devi pamit hendak pergi ke Lampung karena ada urusan yang perlu beliau lakukan di Lampung. Beliau memohon izin kepada gereja hingga tanggal 11 Juni. Untuk itu kita doakan agar Saudari Devi bisa tiba dengan selamat di Lampung dan aktivitas yang telah disusun direncanakan juga dapat terlaksana dengan baik. Yang kedua, kaum wanita Ribka akan memulai ibadah tatap muka pada Rabu ini, tanggal 8 pukul 16. Sekali lagi, kaum wanita Ribka akan memulai ibadah tatap muka hari Rabu tanggal 8 pukul 16. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh ibu yang belum bergabung dengan kaum wanita Ribka untuk bisa bergabung dengan kaum wanita Ribka di tempat ini. Meskipun ada ibadah tatap muka, kaum wanita Ribka juga menyediakan ibadah via chat dalam WA, itu tiap Kamis pukul 16 juga. Yang ketiga, diinformasikan toilet atas kita itu sudah ada tempat tisu beserta tisunya, sehingga sidang jemaat yang hendak ke belakang tidak perlu membawa tisu dari rumah. Sekarang gereja sudah sediakan. Bahkan kalau sidang jemaat melihat sudah masuk ke toilet yang di atas tisu itu ada tempat untuk menaruh handphone. Gereja sudah mempertimbangkan masa sekarang memang sidang jemaat itu dengan handphone begitu karib, kemanapun handphone dibawa termasuk ke toilet. Sebab itu kalau masuk ke toilet lalu bawa handphonenya bisa ditaruh di atas tempat tisu tersebut. Yang keempat, di ruang samping sudah dipasang layar monitor. Ini berkat usulan seorang jemaat yang mengatakan, Pak, kalau duduk di samping, kalau lagu-lagu baru saya nggak bisa lihat teksnya. Lalu masukan tersebut saya ceritakan saat saya diajak makan bersama kepada seorang diaken. Dan diaken tersebut secara cepat sekali mengatakan, saya akan pasang layar monitor TV. Kemarin beliau meluangkan waktu dan memberikan layar monitor tersebut dan hari ini sudah terpasang. Nanti ke depan teks yang ada di depan sini bisa terlihat dari samping beserta wajah pembicara AWL atau singer juga nanti akan bisa terlihat
Setelah gereja ini membeli sebuah komputer yang mumpuni sehingga bisa menolong televisi tersebut menampilkan teks beserta wajah pembicara dan lain sebagainya. Untuk keperluan komputer tersebut, saya meminta pertolongan, meminta kebaikan hati saudara Daniel Christian dengan Samuel untuk menolong gereja, sehingga pada akhirnya gereja bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk sidang jemaat. Yang berikutnya, arahan, masukan dan kesepakatan panitia kecil, peremajaan sound system dan alat musik secara bertahap telah dilakukan. Kemarin gereja membeli 2 speaker di sebelah kiri dan kanan merek Yamaha yang semula harganya 42.180.000, itu kita mendapat diskon 20%. Lalu gereja membeli standnya 750.000 dan gereja memberi gitar yang ada di sini itu 5.250.000. Saya lupa mereknya. Namun saya lihat Mas Karjanto memuji dan senang dengan kehadiran gitar tersebut, berarti berkenan di hati Mas Karjanto. Kurang lebih telah dikeluarkan uang sekitar 40 juta. Dan dengan demikian gereja telah mengeluarkan uang 50 juta untuk peremajaan sound system, berikut alat musik. Gereja telah menunaikan janjinya akan mengeluarkan uang 50 juta. Dan saya sudah lakukan apa yang diamanatkan, yang disepakati. Saya berdoa hari-hari yang akan datang, mengingat gereja kita ini termasuk level madya, saya berharap speaker ini tidak perlu terlalu lama kita pasang. Nanti kita alihkan, bisa sebagai monitor atau speaker di samping. Dan gereja ini membeli speaker merek Bose seharga 74 juta. Saya sangat yakin jemaat ini punya potensi dan mampu. Gereja ini tipe madya, kita perlu memberi alat-alat yang juga kelas menengah. Saya dengar ada sebuah gereja memiliki speaker 1,2 M, hanya speaker. Gereja ini gak perlulah beli yang ratusan atau miliaran, tapi 70 juta itu mampu dan layak, sudah sepatutnya. Kita beri yang terbaik buat Tuhan. Dan itu doa saya. Dan saya percaya pada waktunya gereja ini akan memiliki speaker merek Bose. Kita akan pasang sebagai speaker utama. Nah, untuk kehadiran alat musik ini, kami mengucapkan terima kasih kepada panitia kecil peremajaan sound system serta alat musik. Secara umum saya berterima kasih. Secara khusus saya berterima kasih kepada Daniel Christian dan Samuel. Beliaulah yang menolong saya untuk bisa, beliau sangat berperan sehingga alat-alat ini tiba di tempat ini. Samuel telah mengorbankan waktunya, kendaraannya, uang, beliau sudah berikan buat gereja ini. Untuk itu gereja mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati Daniel Christian dan Samuel. Yang terakhir, kalau Bapak Ibu lihat di gereja ini ada 2 kebocoran. Yang pertama di situ, yang satu di sini. Jika Tuhan menghendaki, besok akan diperbaiki oleh tukang yang sudah dipanggil. Untuk pekerjaan tersebut, gereja memohon pertolongan Kopeter
untuk memberikan arahan kepada tukang sekaligus pengawasan. Dengan demikian, perbaikan bocor itu akan ditangani, ditolong oleh Kopeter, meskipun saya ada di Bogor. Tapi saya sudah percayakan sepenuhnya kepada beliau, supaya seluruh sidang jemaat semakin banyak yang ambil bagian dalam pelayanan. Akhirnya saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita dengan pujian Bila Selama Ini. yang kami mohonkan kepadamu Tuhan. Biarlah kami bisa melayani seperti Engkau telah melayani kami. Dengan pertolongan-Mu, dengan tuntunan dan penyertaan-Mu melalui Roh Kudus, kami ingin berusaha, kami ingin belajar melayani-Mu Tuhan. Hari ini Engkau telah memperlengkapi kami. Engkau kembali mengingatkan kami. Biarlah sebagai anak-anak-Mu, kami melayani-Mu. Saat kami melayani-Mu, kami memiliki motivasi yang benar, memiliki kerendahan hati dan ketaatan, sebagaimana Engkau telah lakukan. Hamba doakan anak-anak-Mu yang telah ambil bagian pelayanan hari ini, yang telah menjadi alat berkat, telah menjadi saluran berkat.
memberkati Pak Yusuf. Kau memberkati pelayanannya di tempat ini. Kau memberkati keluarga beliau. Memberkati tugas beliau di Pari. Kau terus menambah, mengaruniakan potensi, karunia, talenta yang kau berikan kepada Pak Yusuf. Kau memberkati rekan-rekan hamba yang telah melayani, baik sebagai WL, singer, musik, mereka adalah milikmu, anak-anakmu yang juga telah engkau karuniakan potensi, karunia, talenta, sehingga hamba percayakan apa yang telah engkau berikan dalam hidup mereka dapat dipakai kembali untuk engkau Tuhan. Memohonkan berkat buat tiap rumah tangga yang telah mereka bina, buat pekerjaan mereka, buat kehidupan sehari-hari mereka. Kau memberkati yang telah melayani LCD maupun sound system, dan kau memberkati anak-anakmu di tempat ini. Memohonkan kepadamu Tuhan, biarlah tiap rumah tangga anak-anakmu di tempat ini kau karuniai keharmonisan satu sama lain, kesetiaan, saling percaya, saling mengasihi, saling mendukung satu sama lain. Memohonkan buat anak-anakmu yang memiliki usaha, menjalankan usaha, engkau membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-Mu yang luar biasa buat mereka. Mereka membutuhkan uluran tangan-Mu Tuhan, dan hanya Engkau yang bisa kami andalkan. Engkau memberkati pekerjaan anak-anak-Mu juga di tempat ini. Mereka biarlah dapat bekerja secara produktif, maksimal, namun tetap berada dalam lindungan dan naungan-Mu sehingga mereka sehat. Buat anak-anak-Mu yang masih duduk di persekolahan, perkuliahan, Engkau memberkati studi anak-anak-Mu. Engkau memberikan ketekunan untuk belajar, semangat belajar yang tinggi. Engkau menolong mereka untuk meraih cita-cita masa depan yang telah dibentuk, telah mulai dikerjakan di masa kini. Buat anak-anak-Mu yang memiliki persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, persoalan sakit penyakit, atau pergumulan hidup yang lain, memohonkan belas kasihan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu buat mereka. Beri kekuatan kepada mereka saat menghadapi kegetiran hidup, kesusahan hidup yang harus dialami oleh mereka. Berikan kesabaran, berikan mereka kemampuan untuk mengatasi masalah tersebut, menjadi umat pemenang, anak-anak-Mu yang bisa mengalahkan setiap persoalan, yang mampu melihat setiap persoalan. Di balik persoalan tersebut ada rencana-Mu, ada kebaikan-Mu Tuhan, yang suatu saat kami tahu, kami sadari setelah kami berhasil melewatinya. Hamba mempercayakan seluruh program kerja, rencana, peremajaan sound system dan alat musik di tempat ini. Kalau kami kemarin secara bertahap telah memulai, untuk tahap-tahap berikutnya Tuhan, memohonkan tuntunan, mohonkan pimpinan, penyertaan-Mu Tuhan, sehingga tahap berikutnya pembelian speaker monitor untuk WL, singer, untuk para pemain musik juga dapat terwujud. Kerinduan kami untuk mengganti speaker delay
juga kami percayakan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba memohon kepadamu, biarlah Kau memakai anak-anak-Mu di tempat ini untuk bisa mewujudkan rencana tersebut. Kau menggerakkan anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau juga memakai saudara-saudara kami yang tidak beribadah di tempat ini untuk merealisasikan rencana tersebut. Tuhan, kami rindu gereja ini memiliki speaker yang tepat untuk gereja ini. Kami rindu memberi yang terbaik untuk Engkau. Kau pakai untuk itu semua, Tuhan. Kau memakai para diaken, Kau memakai ibu gembala, memakai seluruh sidang jemaat-Mu, Tuhan. Berdoakan kepekaan akan tuntunan-Mu, Tuhan, pimpinan-Mu dan rencana-Mu yang perlu terwujud di gereja ini. Berdoakan bangsa dan negara kami juga ke dalam tangan, selalu berada dalam lindungan dan naungan. Kau memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, PR, DPD yang bergerak di bidang kehakiman, MK, MA, dan rekan-rekan yang membuat kebijakan peraturan anggota DPR. Semua Engkau berikan rasa takut kepadamu, mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang telah memungkinkan bangsa kami perlahan-lahan secara pasti sudah dapat mengatasi pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan. Sekarang jemaat, pulanglah ke rumah kita masing-masing dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.